Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Minggu lalu kita sudah mempelajari bab 3, yaitu menghindari akhlak tercela, nifak, dan keras hati. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu di bab 4, membiasakan adab pergaulan dalam Islam. Pergaulan adalah suatu interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan bergaul, seseorang akan dapat mengenal lebih dalam teman bergaulnya, mulai dari nama, kebiasaan, dan hal-hal baik atau buruknya yang dilakukan oleh seorang teman. Pergaulan adalah kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan adalah akhlak atau budi pekerti yang telah dibahas lengkap dalam Islam. Dalam materi ini akan dibahas pergaulan dengan teman sebaya, pergaulan dengan yang lebih tua, pergaulan dengan yang lebih muda, dan pergaulan dengan lawan jenis. Islam adalah agama yang dapat menjawab segala permasalahan yang dihadapi umatnya dalam kehidupan ini, termasuk permasalahan dalam pergaulan. Maka dari itu, tonton videonya sampai akhir dan catat poin penting. Pembahasan pertama yaitu adab bergaul dengan teman sebaya. Akan kita bahas pertama pengertian bergaul dengan teman sebaya, yang kedua cara mencari teman yang baik menurut Islam, yang ketiga adab bergaul dengan teman sebaya, dan yang keempat larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Pengertian bergaul dengan teman sebaya. Dalam bahasa Arab, bergaul diartikan dengan suhbah yang diambil dari kata sahibah yang berarti pertemanan. Dalam bahasa Indonesia, bergaul berarti campur, sementara teman sebaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang usianya hampir sama. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bergaul sesama teman sebaya adalah pertemanan seorang individu dengan individu lainnya, yang tingkat usianya hampir sejajar, baik tingkat anak-anak, tingkat usia remaja, atau tingkat usia dewasa. Cara mencari teman yang baik menurut Islam. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seseorang bergantung pada agama temannya. Perhatikan siapa yang dijadikan teman. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tadi, menjadi jelas bahwa seseorang perlu mencari teman sebaya yang baik yang akan bergaul dengannya. Hendaknya seseorang mencari teman yang cerdas, memiliki akhlak yang baik, bukan orang yang fasik, dan bukan orang yang rakus terhadap kehidupan duniawi. Adab bergaul dengan teman sebaya, saling menghormati, tolong menolong, cinta dan kasih sayang, serta saling menasehati. Larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Dalam adab bergaul dengan teman sebaya terdapat larangan-larangan, diantaranya bermusuhan, pergaulan bebas, melanggar norma-norma agama, serta berzina, melakukan minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Akan kita bahas yang pertama pengertian orang yang lebih tua, yang kedua tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua, dan yang ketiga yaitu larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Pengertian orang yang lebih tua. Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi sosok yang lebih muda. Dalam KBBI, orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti orang tua, para pemimpin, dan para penasehat. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anaknya.
Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia sehingga Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abdullah ibnu Mas'ud bersabda, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling utama?" Beliau menjawab, "Sholat pada waktunya." Saya bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbuat baik kepada kedua orang tua." Saya bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang lebih tua harus dihormati karena mereka adalah sumber keberkahan dan memiliki banyak pengalaman, lebih matang dalam berpikir dan menimbang sesuatu serta tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Berbeda dengan para pemuda yang cenderung lebih emosional, terburu-buru dan masih kurang pengalaman. Bagi seseorang, orang tua khususnya ayah adalah figur yang diteladani. Dari sosok ayah inilah perangai anak terbentuk. Sudah merupakan keharusan bagi seorang anak untuk menghormati ayah yang dijadikan teladan dan berbakti kepada ayah. Sementara ibu merupakan tumpuan kasih sayang seorang anak. Terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa kasih sayang ibu sepanjang jalan. Maksudnya adalah, coba kita perhatikan, jalan selalu berkaitan dengan jalan yang lain, sehingga tidak berujung. Begitulah kasih sayang ibu, tidak terhingga atau tidak berujung. Kasih sayang ibu sepanjang masa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi pun menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Lalu, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu 3 kali lipat dibandingkan dengan seorang ayah. Mengapa? Karena seorang ibu berkorban saat mengandung, berkorban saat melahirkan, berkorban saat menyusui dan merawat anaknya, hanya dialami oleh seorang ibu. Selain orang tua yang melahirkan sebagai orang yang dituakan, guru juga termasuk orang yang dituakan. Oleh karena itu, menghormati guru dan mematuhi nasihat-nasihatnya adalah kewajiban bagi kita. Guru telah menanamkan saran dan nasihatnya kepada kita. Oleh karena itu, melaksanakan perintahnya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis merupakan kewajiban bagi kita. Sebagai seorang murid, menghormati guru dengan menerima pengajarannya secara ikhlas dan dengan hati yang gembira. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua. Di antaranya, berlaku sopan. Orang beriman akan menunjukkan perhatiannya kepada orang yang lebih tua, khususnya kepada orang tua yang telah melahirkannya, dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat, menanamkan kasih sayang bagi mereka, memperlakukan mereka dengan baik, dan berusaha menyenangkan hati mereka dengan perilaku baik dan bijak. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" Demikian pula pergaulan kita dengan guru. Bergaul dengan guru yang umumnya lebih tua dari kita berarti bergaul dengan orang yang berpendidikan atau orang yang berilmu. Apabila berperilaku sopan kepadanya, niscaya ia akan senang dan mendoakan sehingga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Perhiasan ilmu adalah rendah hati dan kesopanan. Oleh karena itu, siapapun yang bersikap rendah hati dan berlaku sopan secara ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya dan dicintai oleh orang lain. Sebaliknya, siapa saja yang berlaku sombong dan tidak sopan apalagi terhadap gurunya,
maka ia tidak akan dihargai oleh orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Selanjutnya, adab bergaul dengan orang yang lebih tua, yaitu berkata santun. Salah satu bentuk sikap santun kepada orang tua atau orang yang lebih tua adalah jangan bersuara lebih keras dari suara mereka, memutus pembicaraan, berbohong, mengejutkan mereka sedang tidur, atau meremehkan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Penghormatan kepada orang yang lebih tua juga kepada guru. Sikap yang baik terhadap guru misalnya berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Ketika guru keliru, baik khilaf atau karena tidak tahu, sementara murid mengetahui, maka seorang murid hendaknya menjaga perasaan agar tidak terlihat perubahan wajahnya. Hendaknya menunggu sampai guru menyadari kekeliruannya. Bila telah menunggu tidak ada indikasi guru menyadari kekeliruan, maka murid tersebut mengingatkan secara halus. Dalam hal ini seorang murid hendaknya tidak bersuara keras atau menentang dan merasa lebih pandai dari gurunya, sebab kepandaian yang didapatnya sekarang ini berasal dari gurunya. Adab bergaul dengan orang yang lebih tua selanjutnya yaitu menolak dengan halus perintah buruk. Dalam hal tertentu mungkin orang tua atau orang yang lebih tua melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan ajaran agama. Orang yang lebih tua yang berperilaku buruk adalah orang yang tidak menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga anak atau orang yang lebih muda tidak memberikan apresiasi kepadanya. Meskipun demikian, siapa saja yang mendapati hal seperti ini, maka hendaknya ia menolak dengan cara bersikap sopan dan berkata santun sehingga mereka merasa tidak dilecehkan, dan pada saat bersamaan hendaknya mendoakan para orang tua tersebut untuk tidak melakukan kegiatan buruk tersebut. Perilaku buruk tersebut bisa jadi terkait dengan persoalan akidah atau kegiatan buruk lain yang melanggar nilai dan norma kemasyarakatan, misalnya mempunyai perusahaan mengoplos minuman keras atau kegiatan buruk lainnya. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali membantah perintah orang tua atau orang yang lebih tua dengan nada kesal, sebab hal tersebut tidak akan membuahkan hasil. Hal yang harus dilakukan adalah menghadapinya dengan tenang dan penuh keyakinan serta percaya diri. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, menghormati orang yang lebih tua dengan ikhlas. Berbuat baik kepada kedua orang tua harus diupayakan secara maksimal. Jika anak ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya, maka berikanlah yang terbaik, sebab yang terbaik saja belum tentu seimbang dengan jerih payah dan pengorbanan orang tua kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tidak termasuk kaum muslimin bagi siapa saja yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi sosok yang lebih kecil. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia menyampaikan sesuatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenali hak orang tua kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Guru juga patut dihormati. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua yang melahirkan kita. Bapak atau ibu guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan hingga seseorang menjadi mengerti tentang banyak hal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika gurumu memposisikanmu di tempat yang telah ditentukannya, maka janganlah kamu berpindah duduk di tempat yang lain. Apabila guru sedang menjelaskan pelajaran, hendaklah tidak mengabaikannya, baik dengan berbicara sendiri atau berdiskusi dengan teman sebangkumu. Oleh karena itu, dengarkanlah selalu secara baik-baik dan penuh keikhlasan apa saja yang dikatakan oleh seorang guru. Tidak patut bagi seorang murid menyibukkan pikiran dengan sesuatu yang sama sekali tidak terkait dengan pembelajaran. Adab selanjutnya yaitu mendahulukan orang yang lebih tua.
Mendahulukan orang lain, apalagi kepada orang yang lebih tua dalam hal-hal duniawi sangat dianjurkan oleh agama. Tidak mendahului maksudnya ialah mengutamakan dan memberi kesempatan kepada mereka terlebih dahulu. Perilaku mendahulukan orang tua telah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terburu-buru keluar rumah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabi. Di tengah perjalanan ia berjumpa dengan seorang laki-laki tua kaum Yahudi. Lelaki tua itu berjalan menuju arah yang sama dengan Ali. Karena keluhuran akhlaknya, Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahului sosok Yahudi tersebut walaupun ia berjalan lamban. Yang ketiga yaitu larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Di antaranya yaitu melawan atau durhaka. Durhaka berarti tidak setia atau berkhianat. Tidak ada alasan bagi seorang anak untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Kepatuhan anak kepada kedua orang tuanya ada pada segala hal yang diperintahkan olehnya. Siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat dan mengharamkan surga baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhti walidaini. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Larangan yang kedua yaitu bersifat arogan kepada orang yang lebih tua. Arogan dalam kamus bahasa Indonesia berarti sombong, congkak, angkuh, mempunyai perasaan atau superioritas yang dimanifestasikan dalam sikap suka memaksa atau pongah. Sikap arogan merupakan kesombongan diri terhadap orang lain karena seseorang merasa memiliki kelebihan dalam hal kekayaan, kepandaian, ketampanan, kecantikan, kekuatan fisik yang semata-mata untuk menutupi kelemahannya. Sikap arogan akan menutup mata hati seseorang dalam menerima kebenaran. Kesombongan akan membuat manusia ingkar terhadap kebenaran. Hal itu dilakukannya tidak lain karena sifat congkak dan takabur. Misalnya, seorang anak yang sudah merasa lebih pandai daripada orang tuanya akan bersikap tidak peduli terhadap nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Sikap arogan ini tidak lain karena telah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan godaan setan sehingga pelakunya tidak dapat menerima nasihat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 53 yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.